Saudara yang kekasih, mari kita baca bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 dan 27. Yohanes pasal yang ke-26 dan ke-27, demikianlah firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang kamu. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Amin. Saudaraku yang kasih, bagaimana kita tahu bahwa kita telah diselamatkan, kita ditebus melalui darah Yesus Kristus. Dan ada satu perintah yang sungguh baik kepada kita, dan Tuhan akan memampukan kita supaya kita bersaksi tentang Dia. Firman Tuhan katakan, jikalau Roh Kudus, jikalau penghibur itu datang kepadamu, maka hendaknya kamu harus bersaksi. Oleh karena itu, saudara yang kasih, pada saat ini melalui program ini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu luar biasa. Dia mau mengangkat saya menjadi anaknya. Saya menyadari saya adalah orang yang berdosa. Saya menyadari saya orang yang tidak ada apa-apanya. Tetapi oleh karena kasih karunia, Tuhan boleh menyelamatkan saya. Saudaraku yang kasih, saya percaya kepada Yesus. Saya boleh beriman dan percaya dan menjadi murid Yesus. Itu tidak melalui satu hal-hal yang indah. Saya bukan satu hal-hal yang supranatural, hal-hal yang menakjubkan. Tidak, saudara kasih. Tetapi Tuhan sungguh ajaib. Jikalau saya boleh percaya kepada Dia, itu oleh karena kasih anugerah semata. Karena secara manusiawi, secara background pendidikan saya, background keluarga saya tidak mungkin menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan katakan, kalau bukan Roh Kudus yang menarik kita, kalau bukan Roh Kudus yang membawa kita, maka kita tidak akan percaya kepada Yesus. Karena kalau kita boleh percaya kepada Yesus, itu satu hal yang luar biasa. Kita mempercayai sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Karena Yesus adalah suatu pribadi yang luar biasa, suatu pribadi yang ajaib. Karena Dia manusia, tetapi sekaligus Dia pun Allah. Saudara yang kasih, saya akan ceritakan bagaimana latar belakang saya, latar belakang pendidikan saya. Dari kecil saya sekolah di madrasah ibtidaiyah, dan saya tinggal di pesantren, saudaraku, dan sampai saya selesaikan selama 6 tahun di pesantren, dan kemudian saya melanjutkan ke pesantren yang lain untuk menghafalkan Al-Quran. Di madrasah sanawiyah saya selesaikan 3 tahun, dan kemudian saya masuk ke SMA negeri, di mana saya pun dapat selesaikan selama 3 tahun juga, dan tetap tinggal di pesantren. Setelah itu saya melanjutkan ke perguruan tinggi Islam. Karena kami rindu, saya rindu, saudaraku, orang tua saya pun rindu bahwa saya ini akan menjadi wakil dari kakek saya, di mana kakek saya adalah seorang pendiri dan pengasuh pondok pesantren. Oleh karena itu saya dipersiapkan untuk menggantikan posisi kakek saya, dan saya pun dengan bertanggung jawab penuh, dengan sungguh-sungguh, saya pun boleh belajar dengan baik. Suatu bukti pada tahun 87, saudara yang kasih, tahun 87-88, pada saat itu saya mendapat juara MTQ tingkat remaja, dan kemudian mendapatkan juara kaligrafi dan lomba pidato, lomba dakwah. Jadi dengan demikian maka orang tua saya semakin bangga dan semakin percaya bahwa memang saya adalah sebagai wakil dan penerus daripada pondok pesantren yang kakek saya asuh. Saudara yang kasih, di dalam sekolah saya, di dalam saya menekuni pendidikan Islam, saya pun aktif dalam suatu organisasi Islam yang terbesar di Indonesia ini. Dan di mana organisasi ini juga ada satu kerinduan, ada satu keinginan. Karena waktu dulu saya percaya, saya imani, saudaraku, karena satu ayat di dalam Al-Quran, surat yang ketiga ayat yang ke-19, yaitu surat Al-Imran ayat yang ke-19, yang dikatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah, agama yang berkenan kepada Allah, hanyalah agama Islam. Oleh karena itu saya rindu
untuk mencari orang-orang yang belum mengenal Islam, orang-orang yang tidak atau belum menganut ajaran Islam. Saya mencari mereka dan kita boleh berdiskusi dengan mereka. Karena dalam surat yang ketiga juga, surat Ali Imran ayat 85 di sana dikatakan, sebelum engkau masuk Islam, engkau mencari agama-agama yang lain, tapi sebelum engkau menerima Islam itu, maka engkau tidak akan mendapatkan agama yang diridhoi oleh Allah. Sehingga saya mencari orang-orang, saudaraku, di tempat saya, mencari orang-orang yang non-muslim itu, saudaraku, sulit sekali. Karena di kampung saya semuanya 100% muslim, saudaraku. Di kampung saya 100% muslim. Sehingga saya punya pemikiran, saudaraku, biasanya kalau yang Kristen di tempat saya itu biasanya yang sipit, begitu, saudaraku, ya. Yang putih, begitu, matanya sipit, saudaraku. Dan saya cari orang-orang si mata sipit ini untuk mensiarkan kepada dia, untuk memberitakan kepada dia tentang Islam, agama yang diridhoi oleh Allah itu. Dan kemudian suatu saat saya diizinkan boleh berjumpa dengan seorang anak SMA. Dan kemudian saya datang kepada dia, saya sapa dia. Saudara kasih, saudara tahu, sebelum itu, saudaraku, saya tuh paling ngeri deh lihat orang Cina. Saya paling ngeri lihat si mata sipit itu, saudaraku. Mengapa? Karena yang saya lihat itu bukan si sipitnya, saudaraku. Yang saya lihat itu babinya, saudaraku. Dan kita tahu babi itu adalah satu najis mughaladzah, najis yang besar. Karena najis dibagi ada 3, saudaraku, yaitu najis mughaladzah, mutawassithah, dan yang ketiga itu najis marfu. Dan yang pertama itu najis mughaladzah, najis yang sangat besar, saudaraku. Anjing dan babi itu najis yang paling besar. Jadi kalau kita bersentuhan dengan najis ini, saudaraku, kita harus mencucinya dengan lumpur 7 kali. Jadi mesti dengan lumpur dulu 7 kali, baru dengan air yang bersih dan suci. Setelah itu baru terlepas dari najis mughaladzah ini. Sehingga pada saat saya seperti itu, saudaraku, saya melihat orang-orang si mata sipit itu seperti itu bayangannya. Jadi yang itu babinya, begitu, saudaraku. Dan kemudian, saudaraku, saya katakan kepada dia dengan tidak mau sentuh-sentuh, takut ketempelan najisnya, saudaraku. Kemudian saya katakan kepada dia, Pit, saya bilang begitu. Kamu tahu enggak bahwa agama Kristen itu adalah agama yang benar, agama yang diridhoi, tetapi itu untuk 2000 tahun yang lalu, pada saat dimana belum ada ajaran baru dan nabi baru. Saya katakan kepada dia, pada saat ada nabi baru dan ajaran baru dan agama baru, maka yang lama itu sudah tidak berlaku lagi. Saya katakan kepada dia, tidak berlaku lagi. Mengapa? Karena ada ajaran baru, ada nabi baru, ada agama baru. Sama seperti presiden, kalau presiden udah ganti, tentu saja kita mengikuti aturan presiden yang baru. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Dia jawab kepada saya, dikatakan seperti ini, aku sih nggak mau peduli, mau nggak berlaku, mau enggak, mau kuno atau mau enggak. Dia bilang, katakan, yang penting saya punya keyakinan, saudara, punya keyakinan kalau mati itu masuk surga. Dan ini, saudaraku, satu kalimat yang membuat saya itu, wah, ini kalimat sombong sekali, begitu. Karena selama, saudaraku, saya 9 tahun di pesantren, selama saya belajar, saudaraku, di perguruan tinggi Islam, saudaraku, saya nggak pernah ada satu kalimat kalau mati pasti masuk surga. Saudara boleh cek, boleh tanya kepada ulama, pada ustaz, atau kepada haji-haji, kalau saudara tanya, kalau mati masuk surga atau masuk neraka, pasti mereka akan katakan, insya Allah masuk surga. Mengapa nggak pasti masuk surga, gitu loh? Karena kita tahu, saudaraku, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ada di mana tempat berlomba-lomba untuk menuju akhirat. Itu pun insya Allah masuk surga. Tapi mengapa si sipit ini mengatakan pasti masuk surga? Kemudian saya bilang sama dia, Pit, enak kali kamu, saya bilang gitu. Emangnya surga itu punya bapak lo? Saya bilang begitu. Apa yang jawab, saudaraku? Dia katakan, iya, surga punya bapak gue, katanya. Wah, ini kurang ajar, saudaraku. Wah, dasar sipit lo, saya bilang gitu. Dasar kafir lo, gitu ya. Dalam hati saya gondok, saudaraku. Mengkau dibilang itu, katakan surga itu punya bapaknya. Setelah saya tahu, saudaraku, memang dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 yang dikatakan barang siapa yang menerima anak itu, menerima Yesus itu, akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Rupanya itu yang dia menjadi pegangan. Karena dia dipimpin oleh roh Allah, karena dia sudah menerima Yesus Kristus, maka dia menjadi anak Allah.